Peternakan unggas petelur dan pengemasan. Nama anggota kelompok: 1. Mila Hidayanti, 2. Sasmita Amelia, 3. Satria Abdul Latif, 4. Vivi Octavia. Pengertian ayam petelur. Ayam petelur adalah ayam-ayam betina dewasa yang dipelihara khusus untuk diambil telurnya. Ayam unggas berasal dari ayam hutan dan itik liar yang ditangkap dan dipelihara serta dapat bertelur cukup banyak. Jenis-jenis ayam petelur. Tipe ayam petelur ringan atau petelur putih memiliki badan yang ramping, mungil dan mata bersinar. Bulunya putih bersih dan berjengkel merah. Ayam ini berasal dari galur murni White Leghorn. Ia mampu bertelur lebih dari 260 telur per tahun. Ayam ini sensitif terhadap cuaca panas dan keributan. Yang kedua, ada tipe ayam medium atau tipe dwiguna. Ayam ini bobotnya cukup berat, tidak kurus tetapi tidak terlihat gemuk. Telurnya cukup banyak dan juga dapat menghasilkan daging yang banyak. Lokasi yang baik untuk budidaya ayam petelur. Lokasi yang jauh dari keramaian atau perumahan penduduk, lokasi mudah dijangkau dari pusat-pusat pemasaran, lokasi terpilih bersifat menetap, lokasi tidak berpindah-pindah. Pedoman teknis beternak ayam petelur. 1. Penyiapan sarana dan peralatan. A. Kandang. Iklim kandang yang cocok untuk bertelur ayam petelur mempunyai temperatur berkisar antara 32,2 sampai 35 derajat Celcius. Kelembapannya berkisar antara 60 sampai 70%. Penerangan dan atau pemanasan kandang sesuai dengan aturan yang ada. Tata letaknya mendapat sinar matahari pagi dan tidak melawan arah mata angin, serta sirkulasi udara yang baik. Jangan membuat kandang dengan permukaan lahan yang berbukit, karena menghalangi sirkulasi udara dan membahayakan aliran air jika hujan turun. Sebaiknya kandang dibangun dengan sistem terbuka, agar hembusan angin cukup memberikan kesegaran di dalam kandang. Untuk konstruksi kandang, tidak harus dengan bahan yang mahal, yang penting kuat, bersih, dan tahan lama. Selanjutnya, perlengkapan kandang dibuat selengkap mungkin seperti tempat makan, tempat minum, tempat air, tempat obat-obatan, dan sistem alat penerangan. C. Tempat bertengger untuk tempat istirahat atau tidur. Dibuat dekat dinding, diusahakan tertutup. D. Tempat makan dan minuman harus tersedia cukup. Dibuat dari bambu aluminium untuk di kotak khusus. Penyiapan bibit. A. Ayam petelur harus sehat dan tidak cacat fisiknya. B. Pertumbuhan dan perkembangan normal. C. Ayam petelur berasal dari bibit yang diketahui keunggulannya. Pedoman teknis memilih bibit atau dog ayam umur sehari. A. Anak ayam dog berasal dari induk yang sehat. B. Bulu tampak halus dan penuh serta baik pertumbuhannya. C. Tidak terdapat kecacatan pada tubuhnya. D. Anak ayam mempunyai nafsu makan yang baik. E. Ukuran badan normal, ukuran berat badan antara 35-40 gram. F. Tidak ada letak ranting jadi duburnya. 3. Pemilihan bibit dan calon induk berkriteria. A. Konversi langsung. Perbandingan antara langsung yang dihabiskan ayam dalam menghasilkan sejumlah telur langsung per kilogram telur. B. Produksi telur. Konversi langsung tetap utama sebab ayam yang diproduksi telurnya tinggi, tetapi makannya banyak juga tidak menguntungkan. C. Presentasi bibit di lapangan atau peternakan. Apabila kedua hal di atas telah baik, maka kemampuan ayam untuk bertelur hanya sebatas kemampuan bibit itu. Babcock B300 elf berbulu putih, tipe ringan, henhouse 270, langsung 1,82 kg per dosis telur. 4. Pemeliharaan. Sanitasi dan tindakan preventif, kebersihan lingkungan kandang, pencegahan penyakit pada ayam. Dibutuhkan hanya tenaga ulet dan terampil. Memberi vaksin pada ternak dengan merek dengan dosis sesuai catatan pada label yang dari Poultry
shock. B. Pemberian pakan, yaitu fase starter umur 0-4 minggu, fase finisher umur 4-6 minggu. 5. Pemberian vaksinasi dan obat. Vaksinasi merupakan salah satu cara pengendalian vaksin virus yang menular dengan cara menciptakan kekebalan tubuh. Pemberiannya secara teratur sangat penting untuk mencegah penyakit. Vaksin dibagi menjadi 2 macam, yaitu vaksin aktif adalah vaksin yang mengandung virus hidup. Yang kedua, vaksin inaktif adalah vaksin yang mengandung virus yang telah dilemahkan atau dimatikan tanpa merubah struktur antigen hingga mampu membentuk zat kekebalan. Macam-macam vaksin ayam. 1. Vaksin NCD virus Lasota buatan dokter hewan Koreana. 2. Vaksin NCD virus Komaro buatan dokter hewan Koreana. 3. Vaksin NCD HBI atau Pestos. 4. Vaksin cacar atau pox virus Diftos. 5. Vaksin anti-RCD vaksin Liomarex untuk merek. Persyaratan dalam vaksinasi. Ayam yang divaksinasi harus sehat, dosis dan kemasan vaksin harus tepat, sterilisasi alat-alat. Pemeliharaan kandang. Agar bangunan kandang dapat berguna secara efektif, bangunan harus dipelihara secara baik, yaitu kandang selalu dibersihkan, jika rusak diperbaiki kembali. Pemeliharaan kandang. Agar bangunan kandang dapat berguna secara efektif, maka bangunan kandang perlu dipelihara secara baik, yaitu kandang selalu dibersihkan, dijaga atau dicek jika ada bagian yang rusak supaya segera diperbaiki kembali. Dengan demikian, daya guna kandang bisa maksimal tanpa mengurangi persyaratan kandang bagi ternak yang dipelihara. A. Pernyataan karena bakteri. 1. Berak putih atau pullorum menyerang ayam kampung dengan angka kematian yang tinggi dikarenakan Salmonella pullorum, dapat diobati dengan biotik. 2. Field typhoid sering menyerang ayam muda atau remaja dan dewasa disebabkan oleh Salmonella gallinarum. Gejalanya ayam mengeluarkan tinja berwarna hijau kekuningan, dapat diobati dengan antibiotika atau preparat sulfa. 3. Paratipoid menyerang ayam di bawah umur 1 bulan disebabkan oleh bakteri dari genus Salmonella, dapat diobati dengan preparat sulfa atau obat sejenisnya. B. Newcastle disease. ND adalah penyakit oleh virus yang populer di peternakan ayam Indonesia. Awalnya ditemukan tahun 1926 di daerah Periangan. Kemudian di Eropa, penyakit ini ditemukan lagi dan diberitakan ke seluruh dunia. Akhirnya, penyakit ini disebut Newcastle disease. Penyakit karena jamur dan toksin. Penyakit ini karena ada jamur atau sejenisnya yang merusak makanan yang mengeluarkan zat racun yang kemudian dimakan ayam. Ada pula pengolahan bahan yang menyebabkan asam amino berubah menjadi zat racun. Beberapa penyakit ini adalah muntah darah hitam atau gizerosin. Ciri kerusakan total pada gizzard ayam disebabkan oleh racun dari tepung ikan, tetapi tidak semua tepung ikan menimbulkan penyakit ini. Akibatnya pemanasan bahan makanan yang menguraikan asam amino hingga menjadi racun. Pengendaliannya belum ada. D. Penyakit karena parasit. 1. Cacing. Karena penyakit cacing jarang ditemukan di peternakan yang bersih dan terpelihara baik, tetapi peternakan yang kotor banyak siput air dan minuman kotor. Mana mungkin ayam terserang cacingan. Ciri serangan cacingan adalah tubuhnya kurus, bulu kusam, produksi telur merosot, dan kurang aktif. E. Penyakit karena protozoa. Trichoponisiasis, hexametiasis, dan blaget tergolong parasit tetapi sebenarnya berbeda. Penyakit ini jarang menyerang ayam. Lingkungan peternakan dijaga kebersihan dari alang-alang dan genangan air. 7. Panen ayam bertelur. Yang pertama, hasil utama adalah telur. Sebaiknya telur dipanen 3 kali sehari. Hal ini bertujuan agar kerusakan isi telur yang disebabkan oleh virus dapat terhindar. Pengambilan pertama di pagi hari pada pukul 10 sampai 11, yang kedua
kedua pukul 13-14. Yang ketiga, sambil mengecek seluruh kandang diambil pada pukul 15-16. 2. Diperoleh daging yang telah tua dan kotoran yang dapat dijual untuk dijadikan pupuk kandang. Pengumpulan telur yang telah dihasilkan diambil dan diletakkan di atas egg tray atau nampan telur. Dalam pengambilan pengumpulan telur harus langsung dipisahkan antara telur normal dan abnormal. Telur normal oval, bersih dan mulus, dan berat 57,6 gram dan volume 63 cc. Telur abnormal kecil, terlalu besar, kulit retak dan atau keriting. 3. Setelah telur dikumpulkan, selanjutnya telur yang kotor karena terkena litter atau tinja dibersihkan. Jika terkena litter, dapat dibersihkan dengan amplas besi halus, dicuci secara khusus atau dengan cairan pembersih. Pembersih dilakukan untuk telur tetas. Salah. Sekian dan terima kasih.